Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan memeriksa soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikutnya pernyataan dari Coach Sintayong setelah Jebret Awards ya tadi ya. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026, otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia. Nih buat kalian ya, para pembenci Coach Sintayong, para pembenci pemain keturunan, para pembenci timnas Indonesia deh, yang nggak mau maju timnas Indonesia, nih kalian lihat ya, lihat dari sudut pandang yang lebih besar. Kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan lebih disegani oleh beberapa negara di kancah internasional gitu loh. Dan klub-klub yang bermain di Liga bergengsi di Eropa juga akan melirik pemain-pemain timnas Indonesia. Apalagi kalau timnas Indonesia masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA. Jadi udah, satukan fokus, satukan dukungan untuk timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu yang mereka tidak tahu sebenarnya. Bukan tidak tahu, tapi membuat diri seolah-olah tidak tahu gitu. Iya kan? Mereka ini orang-orang hebat deh soal sepak bola sebenarnya. Tapi mereka mencoba untuk membuat narasi-narasi yang ya kalau boleh dibilang minta maaf dalam tanda kutip itu menyesatkan sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia. Mereka ini habis satu muncul satu ya. Sebelumnya ada Peter Gonta, habis Peter Gonta Rocky Gerung, habis Rocky Gerung muncul lagi ini yang botak tadi malam, Bapak siapa, Hifni Hasan kok siapa itu. Kemudian muncul lagi ada spanduk yang bilang naturalisasi bukan kami akamsi anak kampung sini ya. Jadi problematika seperti ini saya pikir ya sebenarnya hal biasa, tetapi mengusik beberapa orang sih sebenarnya, mengusik pemain-pemain juga. Iya toh ya, mereka secara psikologis pasti terganggu dong. Mereka, wah, kita datang ke Indonesia untuk bermain untuk sepak bola Indonesia, kita membela negara kita sendiri, tapi seolah-olah kita tidak diterima di sini. Jadi mereka, orang-orang yang mengkritik ini seperti yang Coach Sin bilang, mereka sebenarnya harus melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda. Iya betul. Jangan sampai kita menutup mata yang sebelah, kita buka mata yang sebelah untuk melihat satu sisi saja, lalu kita lupakan sisi yang lain. Jangan sampai seperti itu. Tugas kita apa? Ayolah kita dukung. Sederhana, iya kan? Betul. Heran gua guys. Udah beres kita kemarin ngomongin siapa yang botak itu, Gonta ya, Gonta ganti itu. Sekarang ada lagi guys yang coba memperkeruh suasana dengan mengangkat isu naturalisasi lagi. Aduh, bener-bener ya, komplotannya Toel nih makin banyak guys. Ini kok bisa-bisanya Jebret Media Award pembukaannya dikasih ke orang itu ya. Aduh, kecolongan banget nih. Dia ngekritik STY di depan mukanya guys. Nih dia ngomong kayak gini nih. Saya juga orang yang menolak keras. Jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya membicarakan tentang STY, ratusan ribu buzzer yang nyerang saya. Walah pak. Iya, gua buzzernya nih, gua mau nyerang lu nih. Kenapa emangnya? Bukan cuma ratusan ribu, ratusan juta. Ya nanti nyerang lu nih nanti nih. Kita buzzer tanpa dibayar, tapi kita cinta timnas kita supaya maju timnas kita ya, asal lu tahu. Ya walaupun Coach Sintayong nggak tahu bahasa Indonesia, tapi kan ada JJ guys di sebelahnya nerjemahin ya. Aduh, nggak ngerti lagi deh gua. Lu maksudnya gimana sih? Nggak usah ada naturalisasi. Maksudnya pemain lokal aja tuh yang dimainin. Mau 10-0 lagi lawan Bahrain nanti. Ya, mau 4-0 lagi lawan Filipina. Mau 5-0 lagi lawan Uni Emirat Arab tuh. Itu maunya. Mau pakai pemain-pemain yang main di Liga Solheim Soccer. Ya, saya sih lebih memilih dianggap sebagai buzzer ya. Saya sih begitu teman-teman. Saya lebih memilih dianggap sebagai buzzer daripada timnas yang saya cintai itu dibantai sama Bahrain 10-0. Saya lebih memilih dibilang buzzer dengan mendukung apa yang dibuat sama STY dan PSSI saat ini. Tidak apa-apa saya dianggap buzzer, ya kan? Karena dia bilang di sini, setiap saya membicarakan tentang STY, ratusan ribu buzzer yang nyerang saya. Iya kan? Dia bilang seperti itu. Ini ada buktinya, dia bilang seperti itu. Pembicaraannya dia kan. Ya, saya lebih baik dianggap sebagai buzzer oleh orang-orang yang mengkritik STY daripada
dibantai 10-0 sama Bahrain itu. Yang udah tahu ada VAR masih aja main baku hantam. Mau kayak gitu? Mau tuh yang STY baru datang diajarin passing, sekelas pemain timnas diajarin passing. Itu kan basic sepak bola, guys. Basic sepak bola aja lu nggak punya, terus lu mau main bola. Ya asal bisa nendang aja, asal bisa lari kayak gitu. Ya tendang ke jauh, dapat bawa lari ke pojok. Ya belum juga crossing udah ngos-ngosan gitu maksudnya. Apa mau ngarepin apa di liga lokal ini? Mau ngarepin apa? Emang ya Pak Botak ini. Udah kemarinnya Peter Gonta botak juga. Pak Rusa ini botak juga. Bung Joy botak juga. Nah ini lagi ikut-ikutan. Emang ya botak lurus-lurus aja itu cuma Coach Justin guys, panutan kita semua. Tapi hebat dia. Saya akui di si bapak yang botak tadi itu yang mengkritik STY langsung di depannya STY. Dia sangat berani yang mengkritik di depannya Pak Coach STY. Dia sangat gentleman. Ya, itu seperti itu yang saya mau teman-teman. Maksudnya bukan dia mengkritik STY ya, tetapi orang-orang yang selalu mengkritik STY menyuruh untuk menyetop naturalisasi, bukan menyuruh STY ya, tetapi menyuruh Erick Thohir untuk tahan dulu sejenak, mengurangi begitu naturalisasi. Langsung ke Pak Erick Thohir begitu. Tapi ada satu yang harus dibawa sama mereka, ada sesuatu. Tapi apa itu? Harus bawa alasannya, tujuannya apa begitu, dasarnya apa ya, harus jelas supaya Pak Erick Thohir mengurangi jumlah atau kuota pemain-pemain diaspora ini. Begitu saja sebenarnya. Aku bingung, masih ada aja yang masang-masang banner kayak gini gitu. Aku udah nggak benar-benar nggak sepemikiran lagi gitu. Aku nggak usah lagi membahas naturalisasi pemain-pemain yang timnas sekarang ada darah keturunan, emaknya orang Indonesia, bapaknya orang Indonesia, nggak usah seperti itu lagi lah, nggak usah seperti itu lagi. Udah karena memang udah nggak nyampe ini sama mereka yang masang-masang banner ini. Cuman pertanyaanku cuman satu loh. Zaman Van Bokring kemana? Kenapa nggak ada suara-suara kayak gini sekarang? Kita udah mau masuk Piala Dunia, udah main di ronde 3. Padahal dorang itu tidak membawa dampak yang cukup positif untuk Indonesia seperti Johnny Van Bokering itu. Tidak ada kalau mau dibilang itu. Banyak sejarah yang diciptakan, Piala Asia kita bisa sampai mana, udah melangkah lebih jauh lagi. Dari dulu kalian kemana? Kenapa dari dulu nggak ngomong? Zaman Van Bokering, pemain-pemain naturalisasi yang aneh-aneh dulu kalian kemana? Kok pada diem ini? Bingung aku zaman jalan-jalan pemikiran yang kayak gini. Dulu kalau kita cuma fokus ke AFF, pada diem. Ini kita udah lihat itu Rizky Ridho, itu mental ya Rizky Ridho ya. Apa yang dikatakan Rizky Ridho di wawancara baru-baru ini ya. Saya bisa banyak belajar. Kedatangan Max Hilgers itu pun bukan menjadi masalah bagi saya, kata itu mental, karena saya juga bisa banyak belajar dari dia seperti yang saya lakukan sebelumnya, dan lihat peningkatan permainannya gimana. Itu mental, bukannya malah nyinyir, membeda-bedakan suku, ras, darah, keturunan dari mana. Itu sama kayak rasis tuh lama-lama. Betul, bukan sama kayak rasis, memang rasis mereka itu. Iya kan? Mereka kan seolah-olah menolak, bukan seolah tapi menolak gitu. Kami bukan pemain naturalisasi, kami bukan naturalisasi, kami akamsi. Yang bilang kalian naturalisasi siapa sih? Tidak butuh sepak bola Indonesia, tidak butuh kalian. Justru kalian itu parasit dalam tubuh sepak bola Indonesia. Orang-orang yang masang banner seperti itu. Baru-baru ini di acara salah satu penghargaan media di Indonesia, aku nggak bisa sebutkan ya media mana teman-teman. Kalian tinggal cari sendiri ya teman-teman. Di mana ada Pak Ifni Hasan teman-teman memberikan sambutan dan pendapatnya di acara penghargaan tersebut. Yang dimana itu ada Coach Sinteyong teman-teman. Jadi Pak Ifni Hasan ini memberikan pendapatnya langsung di depan Coach Sinteyong teman-teman. Kurang lebih pendapatnya Pak Ifni Hasan seperti ini teman-teman. Coach Sinteyong ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Selain itu beliau adalah orang yang paling keras tentang program naturalisasi. Maka saya juga orang yang paling keras untuk bilang tolong kurangi program naturalisasi. Kurang lebih seperti itu ya pendapat pertamanya Pak Ifni Hasan teman-teman. Jadi kalau ini aku masih maklumi ya, mungkin Pak Ifni Hasan baru tahu program naturalisasi ya teman-teman. Mungkin beliau nggak tahu programnya Maroko, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang udah melakukan naturalisasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang kedua pendapatnya beliau ini yang aku kurang setuju ya, sangat kurang setuju teman-teman. Di situ pendapat keduanya Pak Ifni Hasan bilang ratusan buzzer Coach Sinteyong itu menyerang saya, katanya kayak gitu teman-teman. Nah,
Ini kalau kata aku, kata buzzernya ini yang salah. Kalau kata aku ya, kata buzzernya ini salah. Kan buzzer itu kalau diartikan kan sebuah orang yang dibayar ya teman-teman. Kalau kata aku nggak ada buzzer-buzzer. Tidak apa-apa kita dibilang buzzer. Tidak apa-apa, daripada timnas kita kalah dibantai 10-0, ya kan? Tidak pernah menang lawan Malaysia, sekali-sekali saja menang sama Malaysia. Lebih baik seperti itu, kita yang ke buzzer saja, tidak masalah. Ini apalagi coba nih, ya Allah. Lu pada nge-DM-in gue nih ngasih foto banner ya, gue kira apaan nih? Bang, ada banner bang, rame bang. Lu kira gue tukang cetak, mau kirim-kirimin banner. Pas gue lihat bannernya, ya Allah, bisa-bisanya. Ini diarah ke Blok M ya boy. Di JPO ada yang masang banner. Naturalisasi bukan kami anak kampung. Akamsi. Gila, orang kalau udah sampai begini, sampai modal begini, ini makin yakin gue kalau beginian tuh ada kepentingannya nih. Ada yang menukangi ini semua. Di belakang ini semua tuh ada something nih. Pegangan guys, kita eratkan. Mari bersama-sama kita jaga, kawal terus timnas kita. Ini gue yakin ke depannya makin banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk menggoyahkan PSSI dan juga Sintayong. Di acara jebret juga ada tuh si Pilus ya, si Erik Ten Hag. Ada nanti gue bahas lah abis ini ya. Yang berani-beraninya ngomongin naturalisasi di media live depan orang banyak, depan Sintayong langsung. Gue yakin ini semua ada kepentingannya boy. Udahlah, jujur aja lah sebenarnya apa sih kemauan kalian tuh apa sih? Yang Nah ini begini yang bagus. Kita ke zaman jujur saja, tidak ada masalahnya jujur kan. Mau lu pada apa? Buka aja. Jangan berani-berani nyenggol timnas kita yang lagi bagus. Apalagi berusaha buat menggagalkan kita ke Piala Dunia. Gak usah aneh-aneh boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Indonesia negara fanatik sepak bola peringkat 15 dunia. Loh kok nomor 15? Harusnya nomor 1 dong kan? Ya berita ini sampai direspon oleh Justin Hubner ya. Justin Hubner marah. Harusnya Indonesia nomor 1 bukan nomor 15. Pertanyaannya beneran nomor 15 nggak sih? Yuk kita cek aja datanya yuk. Ya rilis ini dikeluarkan oleh Ticket Gam ya. Sebuah situs yang menghitung rata-rata pertandingan penonton di setiap negara. Jadi yang dihitung bukan cuman supporter timnasnya, tapi juga supporter tim liganya. Jadi untuk membuktikan itu kita cek datanya aja yuk. Kita nomor 15, kita compare dengan nomor 4 Brazil liganya, Liga 1-nya. Kita cek yuk. Data dari PT Liga Indonesia musim 2023-2024 ya. Jumlah total penonton di stadion ya. Liga 1 sepak bola Indonesia itu adalah 1.569.000 orang. Musim 2023-2024. Sementara kalau kita lihat di situs Transfermarkt, jumlah penonton Liga Brazil musim 2023-2024 adalah 10.290.000 orang loh. Jadi hampir 6-7 kali lipat dari penonton Liga 1. Sekarang coba kita lihat kasta keduanya yuk. Indonesia Liga 2 kita bandingkan dengan Inggris Liga 2-nya atau Championship-nya. Liga 2 musim ini 2024-2025 ya, rata-rata kehadiran penonton terbanyak itu adalah penonton dari PSIM Yogyakarta yang sampai 9.400. Kalau musim lalu itu rata-rata terbanyak itu ada di Semen Padang yang nyampe 11.000, 10.000. Sementara kalau kita lihat Liga 2 Inggris Championship, jauh men. Rata-rata penontonnya 29.000. Jadi udah jelas kan, memang kita nomor 15 ya. Supporter timnas kita memang rame di GBK ya, 80.000 orang. Tapi di Liga penonton kita itu sedikit. Jadi kalau kalian mau Indonesia nomor 1, yuk nonton Liga 1, nonton Liga 2 ke stadion. Salam. Ya betul, kita harus dukung juga liganya kita. Tapi memang masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi tidak ada salahnya kita dukung Liga 1 gitu, supaya lebih bagus lagi untuk sepak bola Indonesia juga. Kalau kita mencintai sepak bola Indonesia, apapun yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia, ayo kita dukung sama-sama. Yang perlu kita kritik, sekali lagi, ayo kita kritik bersama. Yang perlu kita dukung, ayo kita dukung bersama. Sederhana sebenarnya, tidak perlu kita panjang lebar, ya kan? Aduh, ini apa lagi sih? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul spanduk yang bertuliskan naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini, Akamsi, Masyarakat Sepak Bola Indonesia MSBI. Oh ya, by the way, ini foto spanduk yang ada di Jakarta. Jujur setelah melihat foto ini, aku makin yakin ini ada kepentingan khusus, kepentingan pribadi dari beberapa pihak yang ingin menjatuhkan timnas Indonesia saat ini. Dan semoga yang membuat spanduk itu bisa membaca statement dari Coach Sintayong ini. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Semenjak Pak Erick Thohir itu pecat 43 karyawan PSSI yang menggunakan ya fasilitas dari PSSI untuk kepentingan pribadi mereka, itu isu-isu seperti ini makin mencuat ke publik ini, ya kan? Kita bisa tarik benang merahnya ini. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia.
Simpelnya gini ya, kalau nggak ada Keren, pemain Mr. naturalisasi dan nggak ada coach Sintayong saat ini, dan kita cuma mengandalkan Akamsi, itu rasanya benar-benar sulit ada di titik ini. Ya, bukan bermaksud merendahkan pemain-pemain lokal Faktanya kita, begitu, Bang. tapi kita harus mengakui bahwasanya level pemain lokal kita tuh masih berada di bawah level pemain diaspora, dan nggak bisa dipungkiri bahwasanya pemain-pemain naturalisasi itulah yang membantu timnas Indonesia bisa keluar dari zona kegelapan. Jadi kira-kira menurut kalian siapa nih orang yang punya ide sampai-sampai niat? Ya paling orang yang sering-sering bilang ya naturalisasi itu memalukan, ya kan? Tidak bangga dan lain sebagainya. Pasti mereka ya bukan mau menuduh ya, tapi orang-orang yang selalu bilang seperti itu mereka tidak cinta dengan timnas. Tidak cinta dengan timnas. Apalagi mereka yang selalu bilang, lihat ini, naturalisasi bukan kami anak kampung sini. Iya, kau anak kampung sini dan kau bukan pecinta sepak bola Indonesia. Kalau kau bilang masyarakat sepak bola Indonesia, kau mencinta sepak bola Indonesia, harusnya kau mendukung apa yang dibuat sama PSSI yang sekarang lagi maju-majunya ini. Kita ada di posisi yang ya kita di era yang terang sekarang ini, dari posisi yang gelap kita sekarang maju ke posisi yang lebih terang lagi. Sepak bola kita punya masa depan ini, prospeknya luar biasa. Ayo kita dukung. Cuma itu sebenarnya. Janganlah kalian persoalkan soal naturalisasi. Naturalisasi itu pemain-pemain asing. Sekali lagi, ayolah buka pikiran kita. Jangan minim literasi. Naturalisasi itu pemain-pemain asing, bukan orang Indonesia. Tidak punya darah keturunan juga. Mereka dinaturalisasi. Nah sekarang ini coba kita lihat. Ya, rata-rata pemain-pemain diaspora yang kita sekarang, mereka punya darah keturunan. Artinya apa? Mereka orang Indonesia. Kalian mau mempersoalkan soal Martin Paes? Martin Paes itu dia punya nenek lahir di Indonesia dan dia juga cinta Indonesia. Apa salahnya? Tidak ada kan? Kalau kalian mempersoalkan, ya kalian harus dipertanyakan. Iya, jadi harus kita dukung sebenarnya. Dukung yang perlu kita dukung, kritik yang perlu kita kritik. Tidak akan bosan-bosan saya sampaikan ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.